Bismillahirrahmanirrahim. Tentang anjuran zuhud dan qanaah. Dari Muaz bin Jabal bahwasanya ketika ia diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman, maka Rasulullah SAW bersabda, hindarilah dirimu dari bermewah-mewah, karena hamba-hamba Allah SWT yang sesungguhnya itu bukanlah orang-orang yang menyukai kemewahan. Hadis riwayat Ahmad. Dari Muaz bin Jabal bahwasanya ketika ia diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman, maka Rasulullah SAW bersabda, hindarilah dirimu dari bermewah-mewah, karena hamba-hamba Allah SWT yang sesungguhnya itu bukanlah orang-orang yang menyukai kemewahan. Hadis Ahmad. Apabila seseorang menjadi pemerintah atau gubernur, maka ia akan mendapatkan banyak materi untuk bersenang-senang, karena ia akan mudah memperoleh berbagai jenis kenikmatan. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW memberi peringatan khusus kepada Muaz ketika ia diutus sebagai seorang pejabat pemerintah, agar ia menyelamatkan dirinya dari kemewahan atau kebendaan. Dalam wasiat-wasiat Rasulullah SAW, juga dalam wasiat dan perintah Khulafaur Rasyidin, banyak terdapat ancaman khusus mengenai masalah ini. Berhal Fadalah bin Ubaid adalah seorang qadi atau hakim di Mesir dari pihak Amir Muawiyah salah seorang sahabat telah menemuinya di Mesir untuk menyimak sebuah hadis. Ketika ia berjumpa dengan qadi, ternyata qadi itu sedang dalam keadaan seperti orang susah. Rambutnya tidak terurus dan tidak memakai alas kaki. Lalu sahabat tersebut berkata, engkau adalah seorang pejabat di tempat ini, namun aku melihat rambutmu tidak terurus. Padahal menjawab, Rasulullah SAW telah melarang kami bermewah-mewahan. Sahabat ini berkata, aku melihatmu tanpa alas kaki. Padahal menjawab, Rasulullah SAW menasihati kami agar sesekali berjalan dengan kaki telanjang. Abdullah bin Mughaffal berkata, Rasulullah SAW pernah melarang agar rambut jangan disisir setiap hari. Diriwayatkan dari Jubair bin Nufal secara mursal bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah aku diberi wahyu atau diperintahkan oleh Allah untuk mengumpulkan harta dan agar aku menjadi seorang pedagang, tetapi aku diperintah oleh Allah, wahai Muhammad, bertasbih dan bertahmidlah kepada Tuhanmu. Jadilah engkau dalam golongan orang-orang yang sujud, mendirikan salat dan beribadah kepada Tuhanmu, hingga keyakinan atau kematian datang kepadamu, yakni engkau meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Diriwayatkan dari Jabir bin Nufar secara mursal bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah aku diberi wahyu atau diperintahkan oleh Allah untuk mengumpulkan harta dan agar aku menjadi seorang pedagang, tetapi aku diperintah oleh Allah, wahai Muhammad, bertasbih dan bertahmidlah kepada Tuhanmu. Jadilah engkau dalam golongan orang-orang yang sujud, mendirikan salat dan beribadah kepada Tuhanmu, hingga keyakinan atau kematian datang kepadamu, yakni engkau meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Wahyu yang disebutkan dalam hadis ini adalah ayat terakhir dalam surat Al-Hijr. Kandungan hadis ini juga telah dikutip dari beberapa orang sahabat Allamah Suyuti rahmatullah dalam kitabnya Darul Mansur mengutip sabda Rasulullah SAW ini dari Abdullah bin Mas'ud Abu Muslim Kaulani dan Abu Darda Sabda Nabi SAW lainnya menyebutkan bahwa ada dua jenis manusia yang paling baik di antara seluruh manusia, yaitu orang yang saling memegang tali kudanya
ia bergerak di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mencari peluang untuk mengorbankan nyawanya. Dua, orang yang memiliki kambing, ia tinggal di hutan atau bukit tempat terpencil yang tidak dikenal orang. Ia selalu sholat, menunaikan zakat, dan sibuk beribadah kepada Rabbnya sampai ia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Tidak pernah sampai kepada manusia keburukan apapun darinya, kecuali kebaikan saja. Setiap orang yang merenungkan secara mendalam sejarah hidup Rasulullah SAW tentu akan memahami dengan jelas bagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan ketaatannya kepada Allah Taala. Jika Allah Taala menambah perintah kepada Rasulullah SAW, maka beliau akan semakin banyak beribadah kepadanya. Aisyah berkata, ketika diturunkan surat Al-Fat, maka Rasulullah SAW semakin giat dalam beribadah. Maka saya bertanya, ya Rasulullah, dalam ayat ini engkau diberitahu bahwa semua kesalahan engkau yang dah terdahulu dan yang akan datang telah diampuni. Namun mengapa engkau masih bersusah payah atau beribadah? Rasulullah SAW menjawab, tidakkah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Ketika diturunkan surah Al-Fat, Abu Rahnu berkata, sejak saat itu Rasulullah SAW melakukan sholat lama sekali sehingga kaki beliau yang mulia menjadi bengkak dan beliau memperbanyak ibadahnya sehingga tubuh beliau menjadi lemah dan kurus seperti tas kulit wadah air yang sudah usang. Apabila ditanya mengapa beliau berbuat demikian, beliau menjawab, tidakkah sepatutnya aku menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur? Hasan Ranhu berkata bahwa Rasulullah SAW beribadah sangat kuat sehingga beliau menjadi kurus seperti tas kulit wadah air yang usang. Apabila ditanya mengapa beliau berbuat demikian, beliau menjawab, tidakkah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Abu Juhaifah Anu berkata bahwa Rasulullah SAW mengerjakan sholat sedemikian panjang sehingga kakinya yang berkah pecah-pecah. Anas berkata bahwa Rasulullah SAW berdiri sholat sangat lama sehingga kaki beliau yang mulia itu bengkak-bengkak. Di samping itu masih banyak hadis lainnya yang menyebabkan masalah ini, sehingga banyak orang merasa heran dan bertanya mengapa Rasulullah SAW sangat bersusah payah dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Padahal di Al-Quran telah ada jaminan yang tidak diragukan lagi tentang ampunan Allah SWT kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawaban Rasulullah SAW adalah, tidakkah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Allah, apa saja yang terangkan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah SWT dan berkuasa untuk menyampaikan pada ilin. Amin.